minimal usia SMP. Kenapa sih usia SMP? Pertama, usia SMP itu teman-teman di posisi sudah memasuki usia remaja, udah bukan anak-anak lagi. Usia remaja yang udah mulai bisa menentukan mau kemana. Maksudnya mau kemana tuh gimana sih? SMP kalian diperhadapkan pada SMA, ya. SMA. SMA mau milih SMA mana? SMA swasta, SMA negeri, atau SMK? Mau sekolah di domisilinya dekat rumah, mau sekolah di luar kota, di luar negeri, misalkan. Kemudian nanti di SMA kalian diperhadapkan dengan, kalau Indonesia tuh sangat terbatas kan, IPA, IPS, IPC, atau bahasa, atau musik, atau apapun SMK, untuk nentuin kalian kuliah di mana. Nah, di Indonesia, ketika kita dari SM, itu seperti kayak sesuatu yang sifatnya pakem. Pokoknya bisa SMP, SMA, bisa SMA, eh, sebisa mungkin kuliah, sebisa mungkin setelah kuliah, kita kerja. Jadi kita tuh nggak punya jeda sebenarnya untuk menikmati proses karir, menikmati proses kita tuh sebenarnya mau ngapain sih, gitu. Akhirnya banyaknya nih yang kalau saya temui ya dari ketika saya konseling karir, konseling anak-anak remaja, anak-anak pemuda, anak-anak kuliah, mereka baru bingung ketika lulus kuliah saya mau ngapain ya. Padahal udah kuliah bertahun-tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun baru mikir, oke, after ini saya mau kuliah, terus saya mau ngapain. Bukan bicara soal terlambat, semakin cepat semakin baik. Sehingga kita tahu area mana yang kita sudah oke, dan area mana yang perlu kita kembangkan. Buat teman-teman di sini yang mungkin suka sama musik idol-idol Korea atau suka main bola, mereka di training dari usia berapa sih? 13 tahun, which is 13 tahun itu adalah usia, biasanya ya rata-rata usia mereka lulus SD SMP. Mereka di training di situ, mereka latihan, mereka exercise setiap hari, mereka belajar banyak hal. Sehingga di usia 16 tahun, 17 tahun mereka sudah ready untuk dipentaskan tanda kutip untuk yang penyanyi atau yang lain mereka debut gitu misalkan pemain bola ada tuh U17 U16 mereka mulai bermain bola sehingga di usia 20-25 ada yang mulai sudah malah menjadi pelatih menjadi coach buat orang lain gitu ya jadi as soon as possible. Kemudian pertanyaan saya berikutnya ke teman-teman sebelum saya masuk ke quarter life crisis, pertanyaan saya adalah seberapa banyak sih ada suara anak saya maaf ya. Apa namanya seberapa banyak teman-teman di sini yang diskusi sama orang tuanya dari kecil dari SMP gitu, misalkan dari SMP udah bilang nih sama orang tuanya bahwa saya pengen ini nih, saya pengen ngambil ini itu, atau orang tuanya nanya dari SMP, nah kamu SMA mau gimana, kamu nanti mau kuliahnya apa, coba berapa banyak yang udah discuss, berapa banyak yang sudah discuss ya. Oke. Nah, berapa banyak sih yang sudah ngobrol sama orang tuanya? Kalau ada yang dari SMP, dari SD kalian sangat bersyukur. Tapi kalau enggak, nanti kalau kalian misalkan saat ini punya adik atau kalian misalkan nanti menjalani kehidupan berkeluarga ya, ngomongnya agak jauh nggak apa-apa ya, namanya juga kita kan visioner. Kalau kalian nanti udah ngomong tentang keluarga, mulailah tanya kepada anak-anak kalian nanti as soon as possible, sesegera mungkin ya. Karena apa? Semakin cepat dipersiapkan, semakin baik. Supaya nanti jelas mau seperti apa. Oke, kita masuk ya ke quarter life crisis. Di quarter life crisis di sini saya cuma mau bilang gini, teman-teman, di sini siapa sih yang kuliah boleh tulis di komen atau jawab sendiri? Boleh kalau mau jawab sendiri, misalkan, aduh saya balu nih mau nulis di komen, itu oke, nggak apa-apa, kalian bisa merefleksikan ke diri kalian sendiri. Siapa sih di sini yang ngambil jurusan saat ini itu atas pilihan orang tua? Siapa yang memang dari awal saya udah pengen banget ngambil jurusan ini, saya pengen banget kuliah di sini? Siapa? Ya, boleh direfleksikan masing-masing atau boleh boleh share di kolom komen. Siapa yang orang tua udah kamu bagusnya ini nanti kerjanya gini, abis ini kamu bisa begini gak gini gini gini. Padahal mungkin kalian nggak oke. Atau ada yang rasa oke, this is something that I really want. Saya udah memutuskan. Saya agak sedikit flashback ya. Saya ditanya soal pengen jadi apa. Saya bersyukur ya ditanya sama mama saya dan papa saya waktu itu pada saat saya SMP kelas 1. Mama saya nanya, kamu pengen jadi apa sih, Dek? Gitu. Entah kenapa di pikiran saya langsung bilang psikolog gitu. Padahal waktu itu pada masa saya itu psikolog tuh sesuatu yang belum orang kenal seperti sekarang. Masih mikirnya oh psikolog tuh nanganin orang
Gila gitu misalkan ya. Terus Pak Mas saya nanya, kenapa? Nggak tahu, kayaknya oke aja mah gitu. Oke, ya udah nggak apa-apa. Nah, bersyukurnya orang tua saya cukup update dengan oke kalau kamu mau jadi psikolog, yuk tes minat bakat diajak gitu ya, tes minat bakat dan akhirnya keluar beberapa tes. Saya dari dulu selalu pengen jadi dua teman-teman, jadi tiga tiga pekerjaan yang saya entah kenapa saya passionate gitu ya, psikolog, pengajar atau radio announcer dari dulu ya. Nah sekarang saya kembali ke gini ke teman-teman. Ketika teman-teman kuliah tadi ya, bukan masalah di mana kak, bukan masalah oh saya milih sendiri itu bagus, saya dipilih orang tua itu juga bagus. Yang penting adalah bagaimana ketika teman-teman menjalaninya. Baik itu pilihan sendiri atau dipilih orang tua, bertanggung jawab atas pilihan, atas sesuatu yang sudah diberikan, sesuatu yang kalian jalani, bertanggung jawab dan komitmen akan hal itu. Makanya kuliah yang baik, kuliah yang siap gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah setelah kuliah, mungkin beberapa dari teman-teman udah mulai mikir, oke saya setelah kuliah mau ngapain? Mau belajar lagi, lanjut S2, atau mau kerja dulu, atau mau ngapain? Ya, pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman hadapi. Oke. Nah, fenomena salah pilih jurusan atau fenomena kita dipilihkan karena sesuatu yang bukan dari diri kita jadi fenomena jamak di Indonesia. 2017 penelitian Indonesian Career Center Network sampaikan bahwa 87% mahasiswa Indonesia merasa salah pilih jurusan. Atau merasa bahwa, oh saya milih ini, tapi kok ternyata nggak sesuai ekspektasi saya ya? Oh, kok nggak sesuai sama apa yang saya bayangkan? Saya mundurin lagi pertanyaannya. Sebelum kalian memilih, sudah explore belum pilihan itu? Sudah explore belum apa yang mau kalian jalani? Explore tuh nggak cuma mikir, oh kuliah ini di sini, ada jurusan apa aja di sini. Kalau kita ngomong misalkan banyak nggak yang ambil jurusan ini, tapi kita ngomongnya sudah langsung beberapa langkah ke depan. Namanya helikopter view. Kita melihat lebih jauh. Oke, jurusan ini nanti cabangnya kemana aja? Apa aja yang dipelajari? Saya pribadi, kalau saya lagi ngerekrut seseorang dan saya melihat transkrip nilainya, saya akan lihat mata kuliah apa sih yang teman-teman pelajarin. Banyak sekali anak-anak sekarang nilainya bagus. Saya nggak sanksi soal kepintaran, saya nggak sanksi soal kecerdasan. Tapi ketika kita belajar di kuliah itu berbeda dengan kita bekerja. Ketika kita belajar di kuliah, kita dipaksa menyukai semua mata kuliah ya nggak sih? Mata kuliahnya banyak. Tanda kutip kita dipaksa untuk menyukai dan menguasai untuk mendapatkan standar nilai tertentu. Misalkan, dulu saya kuliah, saya sangat nggak suka dengan pelajaran matematika, to be honest. Tidak suka, tidak tertarik. Bukan nggak bisa. Kalau saya paksa dan saya tahu bisa, pasti bisa. Cuman entah kenapa saya lebih menyukai pelajaran yang bersifat non-numerik, non-angka. Hafalan, bahasa saya sangat suka. Saya pikir saya masuk psikologi, nggak ketemu dong sama yang namanya hitungan. Ternyata dari semester 1 udah ketemu yang namanya statistik satu, statistik 2, ada psikometrika juga, dan sebagainya. Saya nggak suka, tapi saya tahu itu tanggung jawab mesti saya kerjakan, dan karena saya nggak mau mengulang lagi, ya sudah, saya harus upayakan itu bagus. Belum lagi ada psikologi faal yang kurang kurang lebih semi-semi kayak kuliah kedokteran karena belajar anatomi dan sebagainya. Ya, jadi pada saat saya belajar itu, saya cuma mikir gini teman-teman, kayak tadi balik ke transkrip ya, kita dipaksa untuk menyukai sesuatu, padahal tidak semua mata kuliah yang saat ini teman-teman pelajari itu kan teman-teman suka. Mungkin ada mata kuliah yang kalian nggak suka, tapi mau nggak mau dipelajari. Jadi, kalau saya, kenapa saya concern kepada mata kuliah itu, kayak sekarang teman-teman nih lihat berbagai macam mata kuliah, pelajari itu, yang mana yang kalian suka, tekuni. Tekuni, expert di situ, jadikan itu specialty-nya kalian. Untuk yang nggak suka, ya sudah, bukan diabaikan, pelajari karena ada standar nilai yang harus kalian capai, ya pelajari itu, gitu. Bertanggung jawab terhadap mata kuliah tersebut. Tapi kembangkanlah dirimu pada satu aspek yang memang kalian suka. Jadi kalau misalkan dibilang tadi eh, ada beberapa misalkan yang pernah sampai ke saya, tapi kok nggak sesuai ekspektasi, pertanyaannya ekspektasi apa yang kalian harapkan? Jangan-jangan bukan nggak sesuai ekspektasi, tapi kalian belum mengeksplor seluruh pembelajaran, seluruh aspek karir ya. Itu akan saya bahas nanti di belakang. Oke? Nah,
Salah nggak sih kalau kita milih jurusan? Bukan masalah benar atau salah sebenarnya. Saya yakin dan percaya teman-teman yang nggak ada satu ilmu pun yang tidak berguna. Misalkan kalian sekarang ngambil jurusan A, terus kalian ngerasa bahwa ini jurusan A, saya nanti kerjanya apa ya? Misalkan. Baru kepikiran nih kerjanya apa. Satu, misalkan. Kedua, saya jurusannya ini, tapi pas kerja saya ngelamarnya posisi A atau posisi B, yang menurut teman-teman kok nggak relate ya sama background pendidikan saya. Mungkin secara background pendidikan nggak relate, tapi proses belajar yang kalian pelajari itu akan kepake di dunia kerja dan ilmu itu nggak akan pernah salah. Ilmu tuh nggak akan pernah nggak ada gunanya. Misalnya sia-sialah saya belajar contoh ya, misalkan saya belajar manajemen, lawang saya sekarang kerjanya sales marketing, belum tentu. Dan saya rasa enggak. Manajemen bicara soal memanage, mengelola. Sales marketing bicara soal kalian mengelola apa? Mengelola data, mengelola nasabah, mengelola klien, mengelola strategi. That's manage. Cari benang merahnya. Jadi bukan masalah benar atau salah jurusannya, tapi kita mau merespon dan ambil sikap apa sih terhadap semua ilmu yang udah kita punya. Gak ada ilmu yang sia-sia, gak ada. Semua ilmu, jika kita kaitkan, itu pasti ada benang merahnya. Tapi kadang kita sudah merasa kita fokus pada sesuatu yang, ya kayaknya gue salah nih, gitu. Kayaknya saya nggak tepat nih. Fokusnya jadi ke sana. Tapi coba di breakdown lagi. Oke, saya belajarnya ini. Saya mempelajari apa? Mempelajari ini, mempelajari itu. Itu yang diambil, proses belajarnya yang diambil. Saya nggak suka matematika. Dulu saya berpikir emang matematika kepake banget ya. Orang tidak sampai kuliah juga nggak belajar hitung-hitungan. Ternyata bukan masalah matematikanya, tapi logika berpikirnya. Proses ketelitiannya dalam matematika, dalam hitung-hitungan. Dulu saya mikir statistik, psikometrika buat apa dipelajarin di psikologi lah. Wong saya juga nantinya ketemu sama orang kok, nggak ketemu sama angka. Tapi proses dalam saya belajar statistik, di situ ada proses apa? Berstrategi, proses memecahkan masalah, brainstorming, problem solving dalam soal eksak, dalam soal matematika. Psikometrika saya belajar apa? Oh, saya belajar ternyata hari ini digunakan untuk saya bisa build up alat tes. Karena alat tes di luar sana udah banyak yang bocor. Saya pengen bikin alat tes sendiri. Saya pengen bikin norma norma penilaian sendiri. Itu intinya. Jadi bukan masalah kalian salah atau benar, tapi dari ilmu yang sudah kalian punya hari ini, itu mau dipakai buat apa? Di dalam karir. Ini baru ngomongin background pendidikan, belum ngomongin kalian punya skill, belum ngomongin value, belum ngomongin kalian mau jadi banyak banget aspek. Oke, okay? Next adalah kita coba ubah sudut pandangnya teman-teman. Kalau misalkan saat ini kalian kuliah untuk sesuatu yang kalian nggak pernah expect atau kalian nggak suka sebenarnya, atau kalian belum bekerja, udah lulus terus bingung saya mau kerja apa. Emang ada yang mau nerima saya dengan lulusan yang nggak sesuai, ya? Nah, dalam posisi jalanin kuliah yang nggak sesuai, ada beberapa hal yang perlu teman-teman coba. Pertama, lihat tadi detail mata kuliah yang kalian pelajari. Masa sih dari sekian banyaknya mata kuliah nggak ada satupun mata kuliah yang berguna? Nggak mungkin. Pasti ada. Dan explore lebih jauh nih mata kuliah ini apa sih yang dipelajarin. Ya, saya di sini kan pasti beragam ya teman-teman mata kuliah. Sorry, background pendidikannya pasti beragam. Coba deh tekuni. Ambil satu atau dua bahkan tiga yang kalian sangat tertarik banget dan explore itu, breakdown itu. Ini kemana arahnya? Jadi jangan stuck dengan udahlah saya kayaknya nggak bisa. Saya coba ambil contoh psikologi karena saya dari psikologi. Psikologi itu banyak banget. Ada di situ belajar eh, observasi wawancara, ada belajar soal apa namanya tadi psikometrika, belajar soal observasi dan sebagainya banyak banget. Saya nggak bisa expert di semuanya dan kita manusia nggak bisa expert di seluruh hal. Tapi kita pasti expert pada satu hal terbaik. Kita nggak bisa bisa semua. Sama lah kayak kita SMA atau kita kuliah, kita nggak bisa dapat nilai bagus untuk semua mata pelajaran. Mungkin bisa karena harus. Tapi apakah expert di sana? Belum tentu. Dapat nilai bagus bukan karena expert, karena kita belajar. Ya, jadi coba detailkan kembali. Ubah sudut pandangnya. Kedua, networking. Teman-teman, hari gini perluaslah pergaulan yang positif. Kalian organisasi, kalian diskusi. Bukan untuk sekedar apa namanya berteman saja, tapi bertumbuh. Carilah satu networking yang membuat teman-teman bertumbuh. Kasih tahu concern kalian misalkan, apapun.
Karena dari networking itu kita nggak pernah tahu nanti kita akan ketemu dengan siapa, kita akan berkolaborasi dengan siapa, kita nggak pernah tahu. Jadi dari sekarang. Lalu mengikuti pelatihan pengembangan diri. Sekarang itu kita nggak bisa hanya mengandalkan satu aja. Jadi teman-teman ini ada cerita yang saya boleh bagikan. Saya sama kakak saya keterima di universitas negeri. Siapa yang nggak pengen pada saat itu ya? Waktu itu saya berarti kan masih awal-awal banget banget ya. Saat itu ya namanya. Sampai sekarang kan kalau universitas negeri itu pasti kayaknya punya ini. Tapi kalau saat itu saya keterima, kakak saya terima di Semarang di Undip. Terus lucunya adalah ayah saya malah nggak ngizinin. Mungkin orang lain mikirnya gimana sih nih orang tuanya udah keterima malah nggak diizinin. Karena orang waktu itu kami berpikir kenapa ya? Orang tua saya malah berpikir gini, hmm, dengan kamu di Jakarta mungkin nanti kamu banyak aktivitas yang bisa kamu ambil, sertifikasi kursus yang mungkin agak sulit kamu ambil ketika kamu di luar kota. Ini kondisi zaman dulu ya, jangan disamain sama yang sekarang yang semua aksesnya lebih mudah. Kalian bisa ambil course, ambil sertifikat by online. Kalau dulu kan sangat terbatas, ya. Nah, long short story, pokoknya akhirnya kami kuliah di Jakarta, kami kuliah di swasta, terus kami aspek lain. Karena papa saya selalu punya prinsip seperti ini. Jangan hanya punya ijazah lulus aja, tapi kembangkan skillmu. Kamu apa? Bahasa Inggris, ayo coba belajar. Komputer, misalkan, ayo coba. Kalau sekarang teman-teman, wah pelatihan udah banyak banget dari yang free webinar sampai yang berbayar. Udah, pertanyaannya adalah kalian mau atau enggak, udah itu aja. Jadi jangan pernah jalan eksternal bahwa contoh ya, paling simple. Saya sering banget, saya tuh kalau ngeliat video-video di sosial media, saya suka tertarik ngeliat komennya sebenarnya. Gak bisa dipungkiri sekarang pengguna sosial media tuh paling banyak Gen Z ya. Karena saya juga di kantor, tim saya, anak buah saya banyaknya Gen Z. Gen Z ya, kalau Gen Z tuh kayak Gen Z ya. Gen Z gitu ya, generasi Z ini banyak sekali. Terus ada satu video, ini orangnya ngomong pakai bahasa Inggris dengan sangat lancar. Terus komen-komen di bawahnya tuh kayak, aduh pakai bahasa Inggris aku nggak relate, aku nggak ngerti, aku nggak apa, aku nggak apa. Saya dalam hati cuma gini, ketika kamu nggak bisa belajar, jangan mengexcuse orang lain gini, gue nggak bisa bahasa Inggris, lo harusnya jangan ngomong pakai bahasa Inggris, orang gue nggak ngerti, nggak bisa. Kalau kamu nggak ngerti, belajar. Bukan blame orang bahwa kayak, aduh jangan pakai itu deh, kita nggak belajar itu nggak ngerti. Kalian akan ketinggalan. Kalau kalian nggak bisa, belajar. Bukan ngeblaming. Ini sih soalnya kemarin pakainya alatnya ini, kemarin toolsnya pakai ini, kemarin gini. And then kalian akan terus aja blaming, blaming others, blaming situation. Karena bisa jadi kalian blaming karena apa? Kalian nggak bisa. Kalian nggak ngerti. Jadi ubah sudut pandangnya. Oke, saya nggak ngerti, saya belajar. Saya nggak paham, saya belajar. Pun hal yang sama terjadi dalam diri saya. Kalau kayak saya belajar HR, saya S2 ngambil psikologi industri organisasi. Semua belajar HR. Tidak semua aspek HR itu saya kuasai dan saya suka. Yang saya suka tuh yang paling-paling saya suka dan saya merasa saya expert di sana adalah rekrutmen dan training. Kalau ngomongin soal penggajian, payroll, segala macam, legal, industrial, hubungan industri, saya kurang suka, tapi mau nggak mau harus. Karena HR itu sepaket. Tahun ini saya coba belajar, setelah sekian lama saya belajar Certified Human Resources. Karena saya tahu bahwa saya butuh. Saya nggak ngerti. Saya paham, tapi baru di permukaan, belum dalam. Nah, teman-teman, ketika kondisi itu terjadi, tanggung jawab. Kenapa saya bilang tanggung jawab? Kita kuliah, kita dipercaya. Kita bisa sampai di titik kuliah, kita tuh dipercaya loh untuk bisa mengenyam banyak pembelajaran. Maka, ketika kita sudah banyak ilmu, ketika sudah banyak pengetahuan, tugasnya apa? Dibagi ke orang, diimplementasikan. Jadi kalau kalian saat ini kuliah, itu ilmu gak cuma buat diri sendiri, buat dibagiin ke orang lain. Ya, saya mau rubah sudut pandang teman-teman bahwa ilmu nggak bisa dipakai semakin dijaga buat diri sendiri, kalian semakin nggak dapat apa-apa. Tapi semakin kalian bagi ke orang lain, kalian akan semakin belajar. Makanya pentingnya networking, pentingnya diskusi sama orang lain. Ya, nextnya adalah tadi quarter life crisis. Fase di mana? Pasti kalian ada di fase umur ini kan, 18 sampai 30 tahun udah mulai anxious, sudah mulai worry, bingung.
Kenapa? Karena di usia kita tuh banyak banget tuntutannya. Bukan di usia kita, di lingkungan kita, di budaya kita banyak banget. Kalian lulus SMA, yuk kuliah, kuliah selalu, ayo kerja kapan? Selalu kerja kapan? Ini kamu udah kerja, yuk coba yuk cari pasangan, yuk menikah, menikah punya anak, anak baru satu kok, baru cuma satu, dua. Seterusnya akan seperti itu. Ya, kalau ada orang yang seperti itu atau keluarga kalian seperti itu ya sudah. Mungkin gak enak, tapi kita juga perlu menunjukkan. Pasti ada yang kalian cemaskan. Karir gimana ya? Aduh, sekolahku, kuliahku misalkan. Belum lagi misalkan udahlah berkarir tapi satu sisi lagi ngomongin soal roman. Ini usia-usia kalian wajar kok di usia 18 sampai 30 tahun kalian lagi bimbang, lagi ngomongin soal yang namanya karir, kalian lagi mikir yang namanya soal romantis, romance, relation, social life, sebagainya. Makanya fase ini membuat orang tuh kayak nggak punya, kayak bingung dan pertanyakan sebenarnya saya nih buat apa sih sekolah tinggi-tinggi misalkan. Saya buat apa sih nyari kerja segetol-getolnya. Satu yang mau saya bilang buat teman-teman adalah quarter life crisis itu satu fase yang setiap orang alami. Saya pun juga sama di usia itu. Tapi tingkatannya beda-beda. Mungkin di usia 18 bingung mau kuliahnya gimana. Nanti saat kuliah bingung terkait dengan ini lulusnya kapan dan sebagainya. Nanti udah kerja misalkan kayak saya, apakah this is something that I really want? Saya mesti akan berdedikasi seumur hidupkah di perusahaan ini sampai pensiun atau saya punya side hustle dan sebagainya itu pasti akan selalu ada sampai di usia tertentu stop untuk kayak menemukan. Kalau saya pribadi saat ini saya 35 tahun, saya ada di titik adalah aktualisasi diri. Nah, di dalam usia quarter life crisis 18 sampai 30 tahun ini, kalian fokus coba kepada sesuatu yang dari diri kalian. Maksudnya gini, kembangkanlah tadi self awareness sehingga kalian punya prinsip, saya kuliah, saya kerja, bukan semata-mata untuk mengimpress orang lain, tapi karena saya bertanggung jawab sama diri saya sendiri. Misal, maksudnya adalah, mau orang lain apresiasi, bagus, syukur, alhamdulillah. Tapi kalau nggak diapresiasi orang, ya sudah. Karena saya bekerja sesuai dengan value saya mau beri yang terbaik buat pekerjaan saya. Di usia 20-25 tahun kalian bekerja, saya yakin suatu hari kalian pengen banget orang apresiasi. Ih, gila, keren banget ya kerjaan lo. Lo paling oke banget deh kerja sama dia. Dan itu normal. Tapi kalau misalkan kalian sudah matang di usia sekarang, mau dipuji orang kalian seneng, nggak jadi sombong, nggak dipuji kalian nggak jadi down. Karena kalian ngerasa ini adalah sesuatu yang tanggung jawab saya. Jadi balik lagi, kalian sekarang coba dicari apa sih yang jadi concern, apa yang jadi kekhawatiran kalian. Jangan cuma didiemin, cari solusinya. Ya, perbanyak diskusi, perbanyak baca, ya, perbanyak baca. Apalagi sekarang literasi udah menurut saya udah agak minim ya. Sekarang orang tuh udah nggak terlalu suka membaca. Saya nggak ngerti kenapa. Padahal membaca tuh benar-benar menarik banget. Mulai deh baca, mulai menjalin relasi dengan orang-orang yang positif yang membuat teman-teman bertumbuh. Ya, nanti kalau waktunya misalkan berapa menit lagi saya tolong di info ya. Nanti di-cut aja misalkan Kak 10 menit lagi gitu nggak apa-apa ya. Oke, saya mau jelasin sedikit tentang old reality dan new reality. Saya akan kembangkan di new reality-nya. Kalian fokus di new reality karena kalau old udah nggak zaman gitu ya. Zaman sekarang dalam pekerjaan perusahaan tuh butuh orang. Jadi kalau dibilang Kak cari lowongan kerja susah cuma sedikit, banyak banget. Saya di LinkedIn ada di HR Recruitment, HR Group. Itu setiap hari notifikasi, we are hiring, job vacancy, job vacancy. Tapi pertanyaannya, kenapa masih banyak orang yang susah, susah bekerja? Karena ketika kita lulus kuliah, kita tuh pengen cepet-cepet buru-buru kerja. Tapi pas tanya mau kerja apa nggak tahu, pokoknya gue mah lamar aja. Akhirnya, kita nggak dapetin, kita nih yang lamar nih, kalian, atau misalkan saya contohnya mau ngelamar, saya nggak dapetin apa yang saya mau karena saya nggak tahu yang saya mau apa. Yang penting ngelamar aja. Akhirnya perusahaan juga nih orang cuma sekedarnya aja ngelamar tanpa tahu esensinya posisi ini apa. Akhirnya perusahaan cari terus, cari terus, cari terus. Companies need people. Dan talented people are the competitive advantage. Maksudnya apa? Kalau dulu mungkin, oh kamu di mana? Sekarang aja dari startup. Sekarang perusahaan tuh banyak teman-teman. Kalau dulu mungkin pilihannya ya BUMN, BUMS, PNS misalkan. Kalau sekarang dari startup, community, kalian bisa kerja bareng teman-teman. Small business aja butuh orang yang bertalent loh. Ya, butuh banget orang-orang yang concern di pekerjaan itu. Makanya sekarang ada istilah hijack, headhunter dicari. Oh, dia dari perusahaan startup ini, udahlah saya tarik dia ke sini gitu ya.
Better talent makes a huge difference. Mungkin kalau dulu orang yang oke nggak terlalu kelihatan. Kalau sekarang luar biasa. Sebisa mungkin perusahaan akan keep orang ini. Supaya orang ini nggak lari ke kompetitor misalkan. Atau dia nggak pindah ke tempat lain. People are mobile and their commitment is short term. Sangat dipahami. Apalagi Gen Z seperti sekarang ini. Mobile. Kalau bisa nggak stay, tapi bisa kerja dari mana aja. Dan memang komitmennya eh, cenderung untuk jangka pendek aja gitu lah. Ya. People demand much more. Kalau dulu dikasih gaji-gaji kalian segini ya, 2 juta, 3 juta per bulan. Kalau sekarang masih ada istilah nego gaji, nego salary. Ini negotiable lah. Nggak salah. Tapi kita perlu tahu kualitas diri kita juga. Saya nggak ada masalah dengan teman-teman yang lamar kerja dan kok gajinya segini. Saya nggak ada masalah sama sekali. Justru saya pengen tahu, berarti ketika kita minta gaji segitu dan kita ngerasa gaji segitu nggak cukup buat kita, atau kayaknya kita nggak bisa nih dikasih price segini, kita juga harus buktikan quality of our life, quality of our knowledge gitu loh. Makanya saya nggak masalah dengan orang minta, tapi saya juga pengen tahu, oke, ada aspek apa nih yang sekiranya bisa dikembangkan dengan saya meng-hire orang ini, gitu ya. Nah, ini realita yang teman-teman perlu paham. Oke, ini seperti gambaran aja saat ini baru ini tahun 2021. Ada 8.750.000 pengangguran. Nah, yang mesti dipahami gini, teman-teman. Kita tuh sebenarnya bersaing. Teman-teman yang ada di sini bersaing dengan teman-temannya sendiri. Misalkan kalian S1 ambil posisi apa? Kompetitornya kalian adalah teman-teman satu angkatan kalian kan sebenarnya. Yang sama-sama berjuang, sama-sama belajar, lulus dari situ sama-sama nyari pekerjaan. Oke, itu baru dari satu university. Satu university, satu country, satu tempat. Misalkan kayak di Jakarta ya, atau di Solo misalkan kayak saya, dari S1 nih, S1 psikologi, ya udah saya berkompetisi dengan teman-teman dari Universitas Tarumanegara Fakultas Psikologi. Tapi saya juga harus aware, Fakultas Psikologi itu nggak cuma ada di Untar, ada di Jawa, ada di Sulawesi, ada di mana-mana ada. Saya bersaing dengan berjuta-juta orang. So, pertanyaannya adalah, what makes you difference? Apa bedanya kamu lulusan S1 dengan posisi dengan jurusan yang sama sama temanmu di sampingmu atau satu angkatanmu. Apa yang buat kamu berbeda dengan dia sehingga company akan lebih prefer kamu daripada temanmu? Ya, itu yang teman-teman perlu pahami. Jadi jangan merasa jangan jangan pernah ngebanding bahwa atau misalnya gini, oh dia dapat kerja di usia sekian, dia harus sekian. Terus kita hanya melihat luarnya aja, tapi mungkin kita nggak melihat ada hal lain yang memang dia sudah miliki, yang kita perlu lebih giat lagi. Ya, nah ini fenomena yang terjadi di Indonesia yang teman-teman perlu pahami. Oke, nextnya, ketika teman-teman tahu realitanya, sekarang kita harus sadar diri. Kenapa self awareness itu penting? Karena orang sadar berarti dia hidup. Kalau orang nggak sadar berarti apa namanya? Mati. Ya, tapi ketika kita sadar diri itu bukan berarti kita mengasihani. Justru kita sadar diri, kita tahu kekuatan kita di mana, aspek mana yang perlu kita tingkatkan. Orang kadang bilang, apa sih moto hidupmu? Ya, just be myself lah, just be yourself aja. Pertanyaan saya cuma gini, gimana caranya kita bisa jadi be myself, tapi kita sendiri nggak tahu siapa kita? Pertanyaan sederhana saya, teman-teman boleh jawab. Kalau saya tanya, kalian siapa? Apa yang kalian sukai? Apa yang kalian nggak sukai? Ya, apa keunggulan kalian sih? Apa sesuatu yang kalian masih perlu belajar? Pertanyaan sederhana, tapi susah jawabnya. Nggak semua orang bisa jawab. Karena, siapa ya? Ya, saya mah gini-gini aja. That's why the key to self-actualization adalah self-awareness. Kalau kita belajar, ini sedikit ya, kayak belajar psikologi. Kalian mungkin pernah belajar, kalian nanti boleh browsing namanya hierarki Maslow. Kebutuhan hidup manusia paling bawah itu biologis. Makan, minum, istirahat. Itu biologis. Makanya orang kalau lapar, emosi. Orang kalau lapar nggak bisa mikir. Kebutuhan biologisnya harus terpenuhi dulu, baru dia bisa berpikir. Naik level kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, sampai di end of-nya, puncaknya, peak-nya adalah self-actualization, aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu bukan cuma sekedar dia tahapan yang lain udah merasa aman, cukup. Tapi aktualisasi diri bicara bahwa tadi, saya mau ngapain buat sekitar saya?
Saya kerja, it's not only talk about how much salary yang saya dapat, tapi saya bisa explore, saya bisa aktualisasi, saya bisa mengenal diri saya bisa belajar lagi tentang diri saya bisa bagiin. Gitu. Karena awalnya apa? Self awareness. Tahu self awareness tuh jadi tahu tahu kekurangannya, tahu keunggulannya, tahu value-nya, tahu prioritas hidupnya apa, tahu skill-nya apa. That's self awareness ya. Self awareness tuh penting banget. Sama aja kayak orang sakit fisik. Biasanya kalau dia masuk ke IGD akan dicek apa? Kesadarannya. Matanya dicek nih orang sadar nggak, aware nggak? Karena kalau dia aware tuh berarti bagus kan. Dicubit masih terasa, dicolek dia masih ada respon. Awareness. Karena kalau dia udah nggak aware, masuk tuh semua. Ventilator, alat buat memacu, karena udah setengah sadar. Sama kayak mental kita, sama kayak diri kita. Kita aware nggak sama diri kita? Oke, next ya. Nextnya adalah kalau kita belum paham diri, nah ini kalian bisa cek, kalian akan merasa confused, bingung. Saya mau kemana sih sebenarnya? Banyak sekali suara-suara kayak saya bingung nih saya mau ngapain. Kita merasa tidak puas. Kita achieve sih sesuatu goal sih, tapi kok kayaknya kurang ya gitu. Kok kayaknya nggak puas ya. Merasa sendiri. Bukan lonely ya, tapi ngerasa kayaknya cuma saya deh yang kayak gini, yang lain kayaknya enggak ya. Kondisi karir tidak terpenuhi, ngerasa kayaknya eh saya kerja sih, tapi kok kayak cuman jalanin hidup aja gitu tanpa tahu saya kerja ini mau ngapain atau saya kuliah mau ngapain gitu ya. Masalah keuangan ini ada yang menarik. Waktu itu saya lihat reels, mungkin teman-teman ada yang tahu Miss Syananto ya, dia financial consultant. Dia bilang gini, sebenarnya masalah keuangan itu nggak ada teman-teman, yang ada kita bermasalah dan akhirnya menuju pada financial problem. Contoh, kita cemas, kita panik, kita kesel, terus kita lihat e-commerce. Terus kita lihat-lihat, ih lucu nih kayaknya, bye. Lucu nih kayaknya gitu. Jadi kita didorong dengan emosional sesaat. Contoh, capek, stres, pengen makan nih, jajan, GoFood atau apa gitu misalkan. Padahal eh, nggak perlu-perlu banget. Akhirnya berimbasnya kan ke financial, jadi boros, impulsif. Makanya disebut impulsif buying. Karena kita nggak aware sama kondisi itu. Beneran perlu nggak? Beneran butuh nggak? Gitu ya. Dan akhirnya at the end membuat keputusannya itu bukan karena kita seneng, tapi karena udahlah daripada nanti gue disalahin kalau gue nggak milih, ya udahlah daripada nanti masalah. Jadinya buat keputusan, jadinya karena kita takut, bukan karena kita happy dengan keputusan itu. Keputusan happy itu bukan, ini ada satu kalimat yang saya highlight dari suami saya. Suami saya selalu bilang kayak gini ke saya waktu itu ya. Orang berani ya, itu bukan karena dia tidak takut. Orang berani itu tetap bertindak walaupun ada rasa takut yang mengiringi. Tapi kalau kita udah self-awareness, buat keputusan, bukan masalah kita takut atau enggak. Happy itu bukan karena kita ngerasa, oh ini paling benar. Tapi kita tahu resiko apa, dan kita sudah anticipate resiko itu. Itu tanda kita sudah lebih mature dalam berpikir dan dalam emosi. Kalau teman-teman saat ini belum hadapi, it's okay. Memang waktunya teman-teman masih untuk explore. Ya, oke. Next. Manfaatnya berarti sebaliknya, kita jatuhan diinginkan, kita less stress, kita jadi bikin keputusan atas dasar passion, love gitu ya. Dan kita ada keinginan untuk bertumbuh dan berkembang. Kalau kita udah aware, kita ngerasa bahwa kita kemarin sudah belajar ini nih, pengen deh naik level untuk coba pelajaran yang lebih lagi. Kita udah belajar ini, pengen lagi dan sebagainya. Intinya untuk terus bertumbuh. Oke. Nah, kita perlu meng-create, saat ini saya bilangnya self awareness mind map. Teman-teman nanti kan dapat materinya, teman-teman bisa deh bikin sendiri. To be honest, saya dapat materi ini waktu saya kerja. Saya pertama kali banget bekerja itu bukan magang ya, benar-benar lulus kuliah. Saya kerja pertama kali di Kompas Gramedia. Saya belajar soal ini dari mentor saya di sana. Dan ini yang selalu saya bawa dari detik itu sampai hari ini. Ini yang selalu saya bawa kalau saya lagi mentoring anak-anak kuliah, anak-anak remaja. Coba deh kalian bikin ini. Kekuatan, apa keunggulan kalian? Jangan bilang, lah saya mah nggak ada unggulan, nggak mungkin. Tuhan tuh nyiptain kita udah sepaket. Makanya kita paling mulia, paling bijak karena apa? Karena kita unggul dari makhluk hidup yang lain. Ya, kalau saya bilang kayak gini teman-teman, kadang yang sering mengecilkan diri kita adalah diri kita sendiri. Karena Tuhan yang menciptakan kita, dia nggak akan mungkin jelek.
menciptakan kita. Dia pasti menciptakan kita karena kita punya keunggulan, tapi kita selalu melihat weaknesses-nya tanpa tahu sebenarnya udah sepaket tuh keunggulan yang kita punya. Tapi kita selalu punya blok. Kayaknya saya nggak bisa deh. Kayaknya saya emang nggak ngerti lah, saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya nggak suka. Ya udah, apa yang kita pikirkan itu muncul di perilaku. Ketika kita bilang kita nggak bisa, kita beneran nggak bisa. Ketika kita beneran bilang kita nggak mampu, kita beneran nggak akan mampu karena perilaku kita dikendalikan oleh bagaimana kita berpikir. Oke, okay? Strength kita apa? Weaknesses di sini adalah sesuatu yang kalian perlu kembangkan. Kalau di positive psychology itu akan melihat orang tuh nggak ada negatifnya. Dalam artian gini, saya nggak bisa saya kelemahan saya di communication itu bukan kelemahan sebenarnya, tapi sesuatu yang kalian mungkin selama ini belum berkembang. Misalkan saya nggak bisa mimpin orang nih kak, saya leadership saya kurang. Bukan karena kalian nggak bisa menurut saya, tapi karena nggak ada kesempatan, kalian nggak terlatih sehingga nggak muncul sisi leadernya, sisi melit orangnya tuh nggak muncul. Oke, kemudian interest. Kalian tuh tertarik sama apa sih? Kalian bisa bikin ini paling sedikit tiga, paling banyak lima. Kalau 10 nanti kalian bingung 3 sampai 5 apa sih yang buat kalian interest? Saya mendapatkan pekerjaan saya pertama kali itu, jadi teman-teman ini sedikit ya supaya kalian dapat gambaran. Kalau kalian saat ini nanti mau melamar kerja, jangan semua pekerjaan kalian lamar. Oh, ini bisa S1 semua jurusan atau ini kalian akan lost. Kalian nggak tahu apa yang kalian mau. Makanya saya ajak kalian buat ini supaya kalian bisa tahu apa yang kalian mau sehingga kalian akan fokus ke sana. Dari dulu dari zaman kuliah saya selalu suka 3 hal. Saya suka banget sama dunia media, dunia buku media, apa saya suka banget. Dan saya selalu mengacu kepada 3 hal. Saya selalu pengen banget kerja di tadi media, kerja di F&B, food and beverage, sama fashion. Nggak tahu kenapa. Karena mungkin satu sisi saya udah menyadari saya bukan orang yang bisa kerja di belakang meja. Saya nggak bisa tuh duduk lama diam di belakang meja. Tapi saya harus mobile. Dan saya melihat kerja di dunia media, kerja di dunia F&B, atau kerja di dunia fashion, itu pasti akan sana kemari, sana kemari, sana kemari. Akhirnya pada saat saya melamar kerja, saya upayakan saya akan mana nih perusahaan media yang lagi buka lowongan. Mana nih perusahaan F&B lagi. Saya akan fokus sama 3 itu aja. Saya nggak akan lihat perusahaan lain, manufacturing, saya nggak lihat itu. Bukan saya bukan pick girl nih ya, pick girl, pick banget. Menurut saya harus memilih supaya saya tahu saya arahnya kemana gitu. Jadi nggak semua jurusan atau nggak semua pekerjaan perlu kalian apply, apalagi sampai menurunkan misalnya ini dibutuhnya S1, dibutuhnya mohon maaf ya, misalnya dibutuhnya SMK atau D3. Kalian S1 atau S2 terus kalian lamar. Saya nggak bukan masalah pendidikannya, tapi kalian harus tahu value pengetahuan yang kalian punya itu seperti apa. Ya, lalu balik lagi ke value tadi. Value adalah sesuatu yang kalian udah pelajari mungkin dari kecil, dari orang tua, dari lingkungan. Oh, kerja tuh harus disiplin, kerja harus tepat waktu, kerja harus berpikiran terbuka, kerja harus jujur. Bawa itu, pahami value itu, sehingga kalian tahu jenis industri apa, jenis pekerjaan apa yang akan mengarah ke sana. Contoh saya value-nya adalah saya termasuk dari keluarga yang open minded. Banyak banget keluarga saya tuh dari interdenominasi, dari berbagai suku, dari berbagai agama. Jadi orang tua saya udah uh, saling menghargainya, toleransinya tuh sangat besar gitu ya. Sehingga pada saat saya bekerja, saya akan cari perusahaan yang juga kreatif. Makanya saya tadi industri media. Saya tertarik banget kerja industri media gitu ya. Dan bersyukurnya ternyata pertama kali saya bekerja di industri media, di Kompas Gramedia itu tadi. Dan di 7 tahun saya bekerja itu, saya merasa bahwa di situ saya dididik. Yang mana ilmunya masih saya bawa sampai sekarang. Jadi saya berusaha untuk, oh begini toh. Nah, saya berharap teman-teman juga, kalau kita salah memilih pekerjaan, nggak apa-apa, it's okay. Jangan jadikan itu sebagai, saya gagal nih, no, pembelajaran. Sesuatu yang kalian ambil dan kalian merasa ini nggak tepat atau kayaknya gagal, pasti ada sesuatu yang bisa dipelajari. Oke, okay? Lifestyle, kalian tuh lifestyle-nya gimana? Ada lifestyle kayak gini, saya senang banget deh Kak, kerja di tempat yang benar-benar mobile banget atau tempat yang kayaknya apa namanya kantor banget gitu, yang benar-benar kantor gedung tinggi nggak apa-apa. Saya suka dengan kondisi seperti itu, it's okay. Atau saya suka banget pakai seragam, pokoknya kalau ada seragam tuh identitas banget gitu, it's okay, that's your lifestyle. Lalu skill, nah skill yang kalian punya apa? Soft skill, hard skill.
soft skill misalkan communication, negotiation, discuss atau apa. Hard skill misalkan ya dari komputer, dari teknis tertentu ya. Hal-hal apa yang kalian bisa, priorities. Nah, kalian harus tahu prioritas kalian dalam berkarir itu apa. Misalkan prioritas kalian adalah saya pengen bisa mengumpulkan tabungan, tinggal nanti saya bisa 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 bantu adik saya, misalkan saya pengen banget bisa travel around the world atau around Indonesia. Saya pengen banget bisa develop something. Saya pengen banget bisa berguna nih buat sekitar saya. Saya pengen jadi pengajar. Intinya kalian harus tahu prioritas kalian apa. Kalau proses bekerja adalah untuk mencari uang dan untuk menyambung hidup, semua orang juga sama. Tapi semua orang juga pasti bekerja untuk menghidupi. Butuh uang pasti. Tapi apa sih hal lain yang sejalan dengan pekerjaan kalian? Ya, prioritas itu akan berubah seiring berjalannya waktu. Pertama kali saya kerja, prioritas saya adalah saya pengen banget bisa keliling Indonesia. Dari rekrutmen saya keliling Indonesia, karena ngerekrut orang dari Sulawesi, dari Kalimantan misalkan, dari Jawa. Jadi eh, setelah saya ngomong kayak gini, saya merasa bahwa oh, ternyata penting ya untuk menuliskan itu. Kalian bisa lihat nanti mana nih yang sudah achieve, mana yang belum. Ya, personality kalian personalitinya seperti apa? Oh, saya ini orangnya detail oriented, saya ini orangnya talkative, saya orangnya sangat apa namanya detail. Saya orangnya benar-benar sangat suka berkomunitas, bersosialisasi, tuliskan sehingga kalian tahu jenis pekerjaan yang cocok dengan kalian. Untuk kalian yang orang yang mobile, terus kalian ditempatin di tempat duduk lama berjam-jam, bisa nggak kerja? Bisa, tapi nggak tahu bertahan berapa lama. Pasti lebih jenuh. Kecenderungannya kalian akan mudah jenuh gitu ya. Next, self confidence. Ketika sudah tahu, sudah aware, kalian akan lebih bisa confidence, percaya diri. Buat saya, confidence itu hal yang krusial dalam kita nge-build up diri kita. Self confidence ini bukan bicara soal, oh saya berani maju ke depan, berani ngomong sama orang, bukan. Tapi seberapa yakin kalian sama diri kalian sendiri. Karena yang ngerti diri kalian ya kalian sendiri. Seberapa kalian itu memiliki keyakinan bahwa I can do it. Jadi kalau nanti kalian bekerja, atau kayak sekarang kalian kuliah, terus kalian dipercaya, kamu jadi panitia ini ya ketuanya, jangan buru-buru bilang, jangan gua lah, gua nggak bisa. Diri kita pasti akan mikir bisa nggak ya gue gitu, bisa nggak ya saya, coba dulu. Salah atau enggak nggak sempurna itu normal things yang perlu kalian jalani. Nggak akan ada orang yang bisa sempurna ngejalanin semuanya, tapi at least kalian belajar buat diri kalian sendiri. Jadi jangan buru-buru nolak. Kalau misalnya di kantor ini dapat project ini, mungkin nggak sesuai job desk kalian, tapi dicoba dipelajari ini fungsinya apa ya, kenapa ya saya dikasih aktivitas ini. Walaupun mungkin at the end nggak terlalu enak hasilnya, tapi saya ya selalu yakin gini, di setiap kondisi apapun yang kalian hadapi, selalu ada pembelajarannya, selalu ada. Jadi fokus sama positifnya dulu, ya. Nah, percaya diri muncul dari mana sih? Self esteem, harga diri. Makanya ada orang-orang tertentu atau mungkin kalian, kenapa mungkin self confidence-nya mungkin ada yang kurang? Karena bisa jadi tidak dikembangkan dari keluarga. Contoh, dari beberapa klien yang saya temui, terutama klien-klien remaja, ya memang mungkin nggak pernah diapresiasi oleh orang rumahnya. Kamu mah nggak bisa. Kamu mah. Atau dibandingin sama siblingsnya, dibandingin sama keluarganya, dibandingin sama kakak adeknya, akhirnya self esteemnya menurun nih. Bisa nggak ya gue? Kayaknya nggak bisa deh. Self esteem itu makanya besar banget. Kita kan kadang lebih percaya penilaian orang ya. Ketika, kamu mah nggak bisa. Terus itu akhirnya menjadi pemikiran, aduh kayak saya nggak bisa nih gitu. Ya, nah kita harus tahu penilaian. Tapi buat saya, kita perlu nilai diri kita sendiri dulu. Self esteem percaya diri itu muncul dari seberapa berharganya kita. Saya dapat satu hal eh, dari mentor saya, dia bilang gitu, kita tuh berharga bukan karena penampilan, bukan seberapa banyak harta kita punya, kita berharga memang karena dari sananya Tuhan udah menciptakan kita berharga. Paham ya sampai sini? Nggak perlu ditambahin apa-apa, emang dari lahirnya kamu itu sudah berharga. Jadi gak ada alasan orang menjatuhkan harga dirimu, tuh gak ada alasan. Kamu udah punya tabungan itu. Cuman manusia tuh kadang butuh validasi dari sekitar. Makanya nyambung ke nomor dua, kita harus tahu kondisi kita, kondisi lingkungan kita. Kondisi lingkungan kita tuh kita nggak bisa milih kita ada di keluarga mana gitu. Kondisi lingkungan kita mungkin bukan kondisi lingkungan yang positive vibes atau yang apresiatif. Maka carilah hal tersebut. Ya, mengenali karakter pribadi. Ya, karakter pribadi seperti apa. Mengetahui keunggulan. Intinya adalah kita fokus sama diri kita dulu.
Kita nggak usah pedulin orang lain, bukan nggak usah peduliin gini maksudnya. Omongan orang, pemikiran orang kita nggak bisa kontrol, teman-teman. Oke, kita nggak bisa kontrol ya. Tapi kita bisa tahu bagaimana cara meresponnya. Oke. Nah, kemudian lanjutnya adalah gimana sih cara kita untuk build self esteem. Kita stop negative voice, berbuat baik aja, lakukan yang terbaik, kita manage kita mau ngapain. Kayak teman-teman nih 2025, bikin goals deh, tulisin saya mau ngapain nih 2025, terus breakdown, terus tulisin. Ubah cara berpikir kita, ubah cara pertemanan kita, ubah cara kita bertumbuh ya, dan jangan bandingin sama orang lain. Kalau mau bandingin, bandingin sama diri kita. Sonia 2024 sama Sonia 2025 bedanya apa? Sonia 2023 sama Sonia 2025 bedanya apa? Ada yang bertumbuh, ada yang berkurang nggak? Atau ada yang makin baik, atau ada yang malah, malah kok jadi malah kurang baik nih? Gitu. Kalau kita compare sama orang, kita nggak pernah tahu. Makanya ada orang bilang rumput tetangga selalu lebih oke. Kita ngeliatnya dari mana? Dari jauh. Ternyata pada saat kita main ke rumput tetangganya, kita lihat rumput tetangganya, oh ternyata kasar ya rumputnya. Oh ternyata ada warna coklatnya juga ya, nggak semuanya warna hijau. Karena kita ngeliatnya dari jauh. Tapi kalau kita mau compare sama orang, kita harus tahu banget cerita hidupnya orang itu, baru kita bisa compare. Kalau nggak, compare sama diri kita dulu. Ya, next. Kemudian cara membangunnya, sorry, saya balik dulu. Percaya diri muncul dari mana? Muncul dari kita tahu diri kita dan kita bagi ke orang lain. Kita jelasin sama orang, kita punya visi apa, punya misi apa. Dan tanya ke orang lain, jangan ragu sama orang yang bisa kita percaya. Menurut kamu, aku nih bagusnya di mana ya? Ya, jadi pembelajaran. Ketiga, fokus pada perbaikan. Nggak ada orang yang sempurna. Tapi ketika kita menghadapi satu kondisi, kita coba lihat apa yang perlu kita fokuskan. Tulis journaling, catat progresnya, bandingin diri kita, apa perencanaan ke depannya. Ya, cara untuk meningkatkan confidence, pertama overcome fear, hadapi ketakutan, dan hadapi rasa tegang. Ketakutan apa? Kita harus tahu dulu. Kadang misalkan gini, kamu kenapa sih kok nggak mau kayak gini? Aduh, saya takut. Takut tuh pasti ada alasannya, teman-teman. Knowing your fear. Kita takut itu kadang cuma takut, padahal di balik takut bisa ada apa? Marah, sebel, kesel, malu, khawatir, kecewa, sedih. Tapi kita bilangnya takut. Padahal di balik takut itu banyak banget emosinya, ya. Dan hadapi. Makanya salah satu metode kalau ada orang fobia, malah dihadapin sama fobianya. Karena ketakutan itu di pemikirannya. Kalau kita merasa tegang, deg-degan terhadap satu hal, explore kenapa ya? Apa sih yang bikin kita deg-degan nih? Latihan. Oh, saya kalau ngomong depan orang gugup. Jangan dibiarin, udahlah. Emang saya nggak bisa. Practice, latihan. Oh, masih gugup, tapi udah bisa dikontrol. Oh, masih gugup, tapi udah lancar nih ngomongnya, cuma mungkin ekspresinya. Latihan terus, latihan terus. Oke? Berikutnya, karir itu kita ngomongin jangka panjang, kita utamakan pengalaman, pelatihan, dan skill. Ya, dan biasanya aktualisasi jadi pendorong. Saya agak cepet ya. Karir agility, karir yang kita hadapi teman-teman, itu banyak banget, nggak cuma sekedar knowledge, tapi gabungan dari pengetahuan, value, kemampuan, dan juga ketertarikan. Itu karir. Nah, apakah kita siap dalam berkarir? Setiap orang yang namanya orang cari kerja pasti nyari orang yang nggak cuma bisa kerja, tapi siap. Nah, di sini ada career readiness kompetensi. Kalian coba cek, kalian udah punya ini semua belum? Kalian harus agile, punya agility, tahu mau ngapain, tahu etika kerja, punya kepemimpinan, kemampuan komunikasi, kemampuan kerjasama, memecahkan masalah, dan teknologi. Saya kasih yang kuning agility karena buat saya agility itu penting banget untuk dihadapi sekarang, terutama di generasi-generasi yang saat ini. Agility itu kriteria seleksi, agility itu seberapa kuat sih teman-teman menghadapi perubahan, ya. Komponennya ada mental, people, change, result, dan self awareness lagi. Mental intinya gini, agility itu adalah kita nggak bisa prediksi apa yang akan kita hadapi. Yang namanya kita bekerja, yang namanya kita berkarir, pasti ada konflik, pasti ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka. Kita akan ketemu dengan berbagai macam orang, oke? Okay? Kita akan ketemu dengan berbagai macam perubahan, kita akan bertemu dengan berbagai macam kondisi. Tapi seberapa jauh kita bisa agile. Kita nggak bisa memilih dengan siapa kita akan bekerja, tapi kita bisa memilih untuk merespon seperti apa. Jadi intinya agility adalah kemampuan kita beradaptasi dengan cepat ketika kita berhadapan dengan orang, situasi, masalah yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita.
Prinsip Agile, kita terbuka akan perubahan, kita mau menerima kritikan, kita fokus pada siapa yang jadi pelanggan, siapa yang jadi tim kita nggak suka menunda pekerjaan atau aktivitas, kita mau berkolaborasi sama orang, kita punya rasa percaya dan juga mendukung, saling mendukung, dan kita punya komunikasi yang baik. Ya, karir tips buat teman-teman sebelum berakhir, fokus yuk, amati, pahami lingkungan kalian. Inisiatif profesional, pisahkan mana profesional dan personal. Kalau kita perlu menegurkan kita, mulailah profesional dalam bekerja. Catat setiap progres yang ada, belajar untuk mengkomunikasikan, belajar berinteraksi, dan yang paling penting tuh kelola emosi. Kadang-kadang kita masih sering emosinya duluan yang muncul nih, baru logikanya. Ya, nah, lalu cari peluang baru, selalu belajar hal baru. Jangan cepat merasa bahwa ini kayak udah deh. Coba yuk, cari yuk, diskusi lagi yuk. Rasa ingin tahu, kita evaluasi, dan yang paling penting semua yang tadi saya sampaikan ke teman-teman itu diimplementasikan. Oke, itu aja dari saya. Pas waktunya. Terima kasih banyak. Nanti saya silakan kalau mau bertanya. Saya balikin ke... Baik, terima kasih kepada Kak Sonia atas pemaparannya yang luar biasa. Mungkin boleh di reaction tepuk tangan semuanya untuk Kak Sonia. Nah, sekarang sesi tanya jawab. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya berikan tiga yang mau bertanya di kolom Zoom dan juga komentar. Boleh tiga-tiga. Boleh di reaction up hand, raise hand. Ini satu dari siapa ini? Mohon maaf ini boleh dikasih namanya ya. Ini nggak ada namanya, cuma strip. Strip. Satu yang strip, satu hilang lagi. Karisma Dwi Wahyuni, strip. Boleh yang Karisma, boleh silakan open mic-nya. Udah ada tiga. Karisma, strip, dan Adam. Oke, boleh. Silakan Karisma dulu. Oke, baik. Terima kasih Kak Hanifa atas kesempatannya. Selamat malam Kak Sonia. Salam. Perkenalkan, ya, Mm-mm. perkenalkan namaku Harisma. Aku dari Universitas Negeri Semarang. Oke. Sebelum izin bertanya Kak. Mm-mm. Saat ini saya sedang menempuh perkuliahan semester 7. Saya Mm-mm. dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Nah, Mm-mm. dari perjalanan saya dari semester 1 sampai semester 7 itu, Mm-mm. saya lagi ada di fase eh, kayaknya saya, apa mungkin saya kurang ini ya, apa namanya, kurang eksplor ketika saya memilih jurusan. Jadi, saya kayak ngerasa eh, ada yang kurang nih, tapi saya bingung apa. Cuma kalau Mm. saya mau bilang saya salah ambil jurusan, itu kayaknya enggak juga sih gitu. Mungkin Mm-mm. aku sedang Mm-mm. merasa di fase yang kayaknya di awal aku kurang eksplor nih. Padahal di perjalanan semester 1 sampai 7 ini, saya merasa Mm-mm. ada beberapa macam achievement yang berhasil saya dapatkan, tapi saya tuh ngerasa kayak ini tuh belum cukup gitu. Sementara proses perkuliahan ini udah mau habis, tapi saya merasa masih kurang banyak yang perlu digali gitu. Nah, buat ngadepin fase yang kayak gini tuh apa sih Kak yang harus kita eh, tempuh, langkah awal apa gitu yang harus kita ambil untuk menghadapi perasaan semacam ini. Terima kasih, Kak. Oke, langsung dijawab atau menunggu pertanyaan? Boleh Kak Sonia kalau mau langsung jawab. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya kurang lebih seperti yang tadi saya sampaikan. Tadi dengan Mbak siapa, sorry namanya? Karisma. 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 Oke, Mbak Karisma. Coba deh, gini. Tidak ada kata terlambat untuk mengeksplor. Tidak ada kata terlambat. Hanya mungkin karena kita merasa bahwa, aduh, udah mau lulus nih, saya jadi bingung mau ngapain. Pertama yang perlu dilakukan adalah tenang dulu, ya. Kadang kita tuh seperti itu karena banyak banget yang dipikirin gitu loh. Banyak banget mikirin kerjaan mungkin, mikirin kuliah, mikirin A, B, C, dan sebagainya ya. Yang pertama adalah stay calm dulu, tenang dulu. Kemudian tuliskan dulu aja, goals kamu apa sih sebenarnya setelah lulus? Apa yang mau kamu
tempuh setelah lulus. Itu dulu misalkan. Lalu kedua, yang tadi self awareness mind map itu bisa kamu pakai. Semester 1 sampai 7 kamu bilang tadi sudah ada achievement dan yang lain. Coba deh di breakdown lagi. Achievementnya itu tentang apa? Mulailah tuliskan apa sih yang kamu sukai dari aktivitas kamu, dari perkuliahan kamu. Hal apa yang kamu sukai, pelajaran apa yang kamu sukai, apa yang kamu merasa masih kurang, gitu ya. Itu dijawab dulu pertanyaan itu. Jadi yang paling utama goals-nya dulu, sama tadi self-awareness. Jadi kalau misalkan apa yang harus saya tempuh nih sekarang? Pertama adalah mulai menggali kembali pembelajaran yang sudah kamu jalani sepanjang 7 semester ini, oke, baik secara formal ataupun non formal. Kemudian gali lagi diri kamu, apa yang kamu suka, hobimu, interestmu, apa yang perlu kamu kembangkan, dan explore lagi jurusan itu, ekonomi pembangunan. Oke, ada apa aja sih di ekonomi pembangunan? Peluang pekerjaannya apa ya? Apakah saya akan berkarir yang seluruh seluruh sejalan dengan pendidikan saya ataukah tidak? Ya, kenapa Kak? Kenapa Mbak Karisma mungkin merasa bingung adalah karena Mbak Karisma berusaha untuk menjawab semuanya itu dan belum ada kayak, oke, saya mau lakuin ini dulu gitu ya. Jadi baru kayak, aduh ini udah mau mendekati kok saya belum ada. Tadi makanya kuncinya pertama tenang dulu. Sama coba dicek kembali tadi, keseluruhan yang sudah kamu jalani sepanjang 7 semester ini apa sih? Ya tadi achievement apa aja yang udah kamu hadapi. Lalu goals apa di 2025. Lalu ya balik lagi tadi terkait dengan pendidikan. Pilih dua opsi. Kalau saya mau berkarir sesuai dengan jurusan saya, itu ada apa aja opsinya? Explore, diskusi, cari tahu. Kalau saya nggak mau berkarir sesuai dengan pendidikan saya mau ngapain? Saya punya kesukaan apa? Saya punya kemampuan apa yang bisa saya kembangkan lebih lagi? Gitu. Dari sekarang coba dicek. Dari sekarang coba untuk dicari. Ya, tentunya ketika kamu mengambil jurusan ini, saya yakin dan percaya itu pasti ada banyak hal. Ya, banyak hal yang memang fokusnya ke sana. Dan suatu jurusan itu pasti dibuka atau dibentuk oleh universitas karena tahu peluangnya ke sana tuh banyak. Tapi kita lihatnya jangan saat ini juga, lihat next-nya gitu. Makanya dieksplor gitu ya. Pelan-pelan, satu-satu. Pelan-pelan satu-satu, mulai aja dari sesuatu yang udah kamu kuasai. Mulai dari sesuatu yang sudah kamu miliki. Nah, itu tadi yang tadi saya kasih self awareness mind map itu bisa kamu jadikan sebagai panduan, gitu ya. Mudah-mudahan jelas nih, Bang Arisma. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Boleh itu yang strip, mohon maaf itu Eh, siapa namanya? Boleh perkenalkan Assalamualaikum diri. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Mm-mm. maaf, tadi agak buru-buru, jadi belum sempat eh, dinamai. Terima kasih. Ya, Eh, nama oke. saya nama saya Muhammad Gias. Saya Mm-mm. mahasiswa Maroko tahun kedua, tepatnya di kota Kenitra. Mm-mm. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Kak Sonia. Sebelumnya terima kasih atas penjelasan yang sangat komprehensif dan mudah dipahami dan sangat relate untuk masalah-masalah kita, khususnya anak muda. Terima kasih sekali. Eh, Sama-sama. jadi pertanyaan pertama, ini berdasarkan dari pengalaman saya di sini. Sejujur Mm-mm. saya sebenarnya memutuskan ingin berangkat ke Maroko itu sepenuhnya atas keputusan saya. Tetapi Mm. di Mm. awal itu yang membuat hal terbesar ketika saya ingin memutuskan untuk keluar negeri itu bukan untuk sekedar belajar agama, tetapi memang saya ingin mencoba untuk survive di dunia yang terpisah dari keluarga saya gitu. Itu poin Oke. pertama saya. Nah, Mm-mm. tapi problem yang saya temui di sini semakin saya jalani. Mm. Saya kan dulu itu punya banyak sekali minat, bahkan mungkin sampai sekarang punya banyak sekali interest gitu. Kadang saya Mm. gampang tertarik di beberapa bidang, jadi Mm. nggak cuma di agama doang gitu. Tapi Mm. seringkali banyak kayak teman dekat saya yang bilang kayak kamu tuh terlalu fokus ke banyak hal gitu, kamu nggak nggak fokus ke yang prioritas begitu. Oke. Nah, tapi problemnya pun saya merasa saya masih dalam usia yang memang perlu eksplorasi gitu kan. Mm. Jadi Mm. Mm. maksudnya nggak fokus ke prioritas begini karena seringkali saya merasa diri saya itu
menentang norma sosial yang ada di sini gitu. Norma sosial Hmm. di sini dimaksud adalah lingkungan pendidikan di sini. Yang saya ambil ini secara Hmm. kultural itu memang fokus ke agama dari mulai Oke. dasar sampai expert gitu. Benar-benar Ya. fokus ke situ. Sedangkan saya memilih jalur yang agak beda gitu kan. Nah, Oke. problemnya seringkali ketika saya jalani ini itu Hmm. ya adalah rasa tertinggal atau rasa sendiri gitu kan menjadi yang Hmm. berbeda kan. Itu kan Hmm. hal yang agak sulit. Berbeda Hmm. dengan kondisinya ketika kita di Indonesia mungkin kita Hmm. gampang untuk cari circle yang offline kayak kalau misalkan Ya. ambil ke interest politik ada, interest Hmm. psikologi ada. Ya. Cuman kalau di sini kan kita memang harus bisa belajar untuk mandiri, belajar untuk Hmm. berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan, semuanya harus kita jalani, tapi itu Hmm. ada tantangan yang sangat besar gitu. Bagaimana gitu Kak cara menjalani hal ini? Ya, terima Oke. kasih. Saya highlight dulu cara menjalani tantangannya atau cara menjalani eksplorasinya tadi. Sorry. Saya mau. Kayaknya dua-duanya itu sih Kak, eksplorasi dan tantangan gitu Kak. Oke. Oke. Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi gini, kalau misalkan untuk explore, sebenarnya batasan untuk kita mengeksplor segala sesuatu selama itu positif tuh tidak ada masalah gitu ya. Nah, gini, kita mengeksplor itu ada berbagai jenisnya juga. Kita explore memang kita mau tahu aja gitu ya. Jadi kayak udah pengen tahu aja di luaran. Atau kita berniat mengeksplor, kita perlu tahu nih motivasi kita ketika kita mengeksplor suatu hal. Apakah kita memang karena tertarik gitu ya, sehingga kita pengen tahu, tapi benar-benar di luarnya aja, nggak berniat mendalaminya misalkan. Atau kita memang ekspor karena kita interest banget, karena kita suka dan kita mau tahu gitu. Nah, gimana sih caranya untuk kita bisa bukan meminimalis ya, tapi mengkerucutkan yang kita eksplor itu supaya lebih fokus. Gini, nggak bisa dipungkiri teman-teman, tanda kutip ya, sifat mengeksplor itu juga juga berpengaruh sama pribadi. Saya nggak bisa, saya bilang ini bukan asal-asalan, tapi mungkin kita sama-sama tahu ya, ada pribadi introvert, ada pribadi ekstrovert. Pribadi ekstrovert itu biasanya eksplor banyak hal, tapi kadang belum tahu nih apa yang mau. Kalau introvert tuh nggak banyak, tapi biasanya kalau udah suka sama satu hal dia akan fokus biasanya, ya. Nah, di sini saya mau ajaknya gini, ketika kita mau eksplor berbagai hal, coba deh tadi, nggak usah buluk-buluk banyak-banyak, trip atau top prioritas kita untuk kita pengen kembangkan tuh apa sih sebenarnya? Tiga hal. Baik secara pengetahuan, Sonia, punten nge nge-lag. aman-aman, Halo? sekarang aman? Ah, Halo? udah baru sampai nyambung lagi, Kak. Oke. Oke. Saya ulang sedikit ya. Jadi kalau kita tadi mau mengeksplor sesuatu, eksplor lah. Nggak usah muluk-muluk, nggak usah banyak-banyak. Ambil tiga. Apa sih yang mau kita eksplor? Kenapa kita mau eksplor hal tersebut? Dan tujuan untuk kita eksplor itu apa? Ya, jadi yang mau kita eksplor ini pastikan apakah itu kaitan dengan pengetahuan, kaitan dengan kemampuan, kaitannya dengan interest kita, minat kita, bakat atau hobi kita, silahkan. Ya, jadi kita fokus dulu apa. Kadang-kadang explore itu boleh banyak hal, tapi kita jadi nggak fokus. Mau explore ini mau, itu mau. Tapi kita harus spesifikin lagi. Kita mau explore yang mana. Kemudian tadi cara menghadapi tantangan ketika kita harus tadi ya menjalin networking ya, menjalin networking dan sebagainya di satu bagian atau di satu tempat yang mungkin aksesnya terbatas atau yang secara lingkungan tidak sesuai nih sama diri kita. eh Sebenarnya gini, bukan karena lingkungannya sebenarnya atau bukan karena aksesnya, tapi balik lagi kita maunya apa gitu. Sampai sini teman-teman enggak nggak ya? Kalau saya sih melihat benang merahnya dari setiap pertanyaan teman-teman tadi adalah banyak hal yang teman-teman inginkan, banyak hal yang teman-teman mau gitu ya, tapi jadinya nggak fokus. Sehingga kita bingung sendiri, kita mau mulai yang mana dulu, kita mau kerjain yang mana dulu, kita mau mikirin yang mana dulu. Nah,
kita perlu bertahap, perlahan, satu persatu. Kayak misalkan tadi mungkin lingkungan, tadi sempat disampaikan ada kondisi yang berbeda dengan hal-hal atau norma sosial ya kalau tadi saya nggak dengan lingkungan. Nah, itu kita perlu kaji lagi norma sosial seperti apa. Apakah itu memang dari pendapat orang-orang di sekitar kita atau kita sendiri yang menganggapnya demikian? Atau tadi, karena kita belum fokus sama apa yang mau kita eh, pilih, sama apa yang mau kita jalani lebih jauh, akhirnya kita juga jadinya nggak menemukan arah gitu. Kita nggak menemukan kita mau kemana. Kalau kita bicara soal akses tantangan, sekarang banyak kok sebenarnya yang nggak mungkin saat ini kita belum bisa nih bertatapan muka atau berkumpul bersama dengan orang-orang yang sepemikiran dengan kita. Bisa jadi kita yang bisa memulainya terlebih dahulu gitu Pak. Kita yang memulai, kita yang mengkonsepkan, kita yang apa ya menjadi pencetus terhadap hal-hal seperti itu gitu ya. Tapi balik lagi, itu semua bukan nggak akan. Semua akan lebih sulit dijalani atau dilakukan ketika kita belum benar-benar tahu secara spesifik yang memang kita butuhkan gitu. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman jelas ya. Jadi kita emang harus tahu dulu nih kebutuhannya apa, spesifiknya apa, baru kita fokus ke sana. Bukan berarti saya nggak bilang bahwa oh kamu teman-teman boleh ini, boleh, boleh, tapi fokus sama top prioritinya dulu. 3 hal atau 5 hal yang kalian memang mau kembangkan itu. Nah, fokus dulu di situ. Ya, fokus sama sesuatu yang memang lebih mudah untuk kalian akses, lebih mudah untuk kalian kejar, lebih mudah untuk kalian dapatkan informasinya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditambahkan nggak atau masih kurang jelas? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini ada pertanyaan di kolom chat, ada yang I- raise juga kah? itu boleh dari Adam Mm-mm. Kusuma. Silahkan Eh, perkenalkan diri. Sebelumnya suara saya terdengar jelas. Jelas. Selamat malam semuanya, salam 24 jam. Terima kasih moderator Kak Hanifah. Terima kasih juga narasumber Kak Sonia yang sudah memaparkan penjelasan begitu cerah ya gitu. Sebelum perkenalkan, nama saya Adam Kusuma. Saya mahasiswa semester 6 di Fakultas Sastra Arab di International Islam University Islamabad. Eh, Sebelumnya ingin intermezzo dulu gitu sebelum masuk ke dalam pertanyaan gitu ya. Ya. Terkait dari apa yang sudah dibahas oleh Kak Sonia gitu. Mm-mm. Saya mengingat dulu ketika kecil eh, waktu dulu masih sekolah masih SDIT di Bintang Cendekia Pekanbaru itu kita diajarkan untuk apa namanya pengenalan-pengenalan gitu, dikenalkan terhadap hal-hal yang sifatnya ke entrepreneurship gitu. Kemudian saya merantau ke Bogor, ngambil di pondok pesantren. Di situ apa namanya dibekali dengan hal-hal yang sifatnya keagamaan, pengetahuan keagamaan. Dan sekarang lanjut di Islamabad, ngambil fakultasnya juga sastra begitu. Jadi Oke. saya eh, dengan semua proses lini masa seperti itu, tentunya ada kecenderungan-kecenderungan terhadap entrepreneurship, terhadap dunia karir, salah satunya begitu. Tapi di lain sisi juga ada minat terhadap hal-hal yang di luar daripada itu. Nah, Mm. Mm. hingga sampai saat ini, selama menjalani apa namanya, menjalani fakultas di sastra Arab ini gitu kan, saya selalu merasa seperti ada apa ya, ada dualisme begitu. Dalam artian Mm. saya itu senang bahasa, saya senang senang literatur gitu loh, Mm. senang literasi begitu. Mm. Eh, di lain sisi juga hal-hal yang sifatnya teknis, hal-hal yang sifatnya praktikal seperti dunia karir tentunya praktikali begitu kan. Seakan-akan Mm. kayak itu tidak ditemukan di sastra Arab begitu, tidak ditemukan begitu Oke. kan. Mm. Nah, hanya saja eh, saya senang untuk mengeksplor yang dalam artian senang juga apa namanya memberikan afirmasi terhadap diri sendiri begitu kan untuk untuk tidak perlu apa ya tidak perlu untuk risau tidak perlu untuk khawatir yang begitu lebih dalam Mm. gitu kan. Nah, saya Oke. kepikiran kepikiran ada apa namanya ya kalimat begitu mungkin wisdom gitu high risk Mm. high return gitu kan.
Hmm, pada dunia ya. bisnis gitu. Jadi saya sempat kepikiran Mm-mm. kalau saya merasa apakah jurusan yang saya ambil ini itu ada linearnya terhadap dunia karir nantinya gitu kan, Mm-mm. atau paling tidak dunia profesi nantinya begitu kan, Mm-mm. atau tidak Mm-mm. sama sekali begitu, atau tidak sama Mm-mm. sekali sehingga Mm-mm. kalau misalnya itu sama sekali tidak, Mm-mm. kalau saya rasa saya harus putar balik, apa namanya, putar balik, artinya mengundurkan diri daripada fakultas ini tentu kan menjadi resiko yang sangat tinggi begitu kan. Mm-mm. Apakah nanti high return itu tetap didapatkan begitu? Karena kan kita tidak tahu persisnya seperti apa nanti ke depannya begitu. Nah, Mm-mm. kira-kira Mm-mm. dari Kak Sonia begitu, bagaimana sih mensikapinya begitu lebih kurang. Oke, Makasih. oke, baik. Terima kasih, Mas Adam, pertanyaannya. Ini sangat baik sekali. Di awal tadi saya sempat sampaikan bahwa setiap pembelajaran yang kita pelajari tanpa kita sadari itu pasti berguna. Hanya terkadang ada porsinya yang mungkin lebih besar atau yang saat ini terekspos lebih besar, ada yang tidak gitu ya. Nah, kalau buat saya, kalau untuk pendidikan, lanjutkan sampai selesai. Ya, lanjutkan sampai selesai, karena itu bentuk tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap orang lain, gitu ya. Karena buat saya, kalau dari pembelajaran Mas Adam, kan dari Mas Adam kecil sampai sekarang tuh sebenarnya secara pendidikan itu kan saling terkait ya, saling terkait dan eh, kalau saya melihatnya ya semakin meningkat pengetahuannya, semakin bertambah pengetahuannya, semakin bertambah juga proses berpikirnya. Baik kalau kita sudah kuliah kan kita nggak cuma mikirin yang permukaan kan, tapi kita diajak untuk berstrategi nih sama apa yang kita pelajaran kita saat ini. Nah, buat saya kemampuan yang sorry pendidikan yang tadi dijalani atau pengetahuan yang dimiliki oleh Mas Adam disesuaikan dengan kemampuan dan personality-nya Mas Adam dulu juga. Misalkan personality mungkin karena sudah terbentuk ngomongin soal entrepreneurship, maksudnya sudah tertanam ya sedikit demi sedikit, walaupun waktu masih kecil, tapi buat saya mungkin itu cukup berkesan karena sampai sekarang Mas Adam masih ingat gitu loh. Atau secara alamiahnya, kalau kita bicara psikologi, secara alamiahnya ada orang-orang tertentu yang memang secara career personality-nya memang entrepreneurship, enterprising, suka mengajak orang, suka mengajari orang, suka mengedukasi orang, itu bagian dari enterprising, entrepreneurship namanya. Kalau entrepreneurship itu jangan samakan dengan berarti dia jualan ya, bukan. Tapi jiwanya adalah persuade, mengajak orang. Intensitasnya mengajak orang, intensitasnya berdiskusi dengan orang. Mungkin Mas Adam suka ya, mungkin berdiskusi, brainstorming sama orang, menggali. Jadi kayak ada interaksi dengan orang. Nah, selesaikan dulu perkuliahan ini, kemudian kalau ini sih sebenarnya saya gambaran permukaan aja ya, karena kan kita ngobrolnya baru sebentar ya, Mas Adam ya. Eh, apa yang Mas Adam pelajari, pengetahuan ini bawalah di dalam bentuk edukasi. Dalam bentuk edukasi tadi, persuade orang untuk mengikuti. Misalkan ya, Mas Adam kan tahu nih sisi yang secara pembelajarannya tahu nih kebenarannya, misalkan gitu ya. Kebenarannya, ilmunya, pengetahuannya, Mas Adam pasti tahu karena Mas Adam belajar bertahun-tahun. Nah, pertanyaannya, gimana sih menyeimbangkan antara pengetahuan ini dengan keinginan kita untuk mungkin tadi entrepreneur, kemampuan kita untuk mengajak, berarti kita cari benang merahnya, kita perlu bagikan. Kita edukasi orang. Macam-macam platformnya bisa memang jadi pengajar, bisa menjadi mungkin yang ahli di bidang agama terhadap hal tersebut, atau pengajar secara umum, atau misalkan mengedukasi dengan cara memberikan nanti untuk jangka panjangnya, apakah memberikan pelatihan, memberikan pengajaran yang terstruktur, pengajaran yang tersistem antara pengetahuan dan kemampuan yang Mas Ada miliki. Sampai sini dulu paham nggak kira-kira terbungkusnya gitu ya. Ini mungkin perlu diskusi lebih lanjut kalau nanti dapat kesempatan diskusi karena sebenarnya kalau saya apresiasinya Mas Adam nih udah tahu nih apa namanya kesukaannya dan udah tahu terbentuknya bagaimana, hanya mungkin balik lagi karir itu kan kayak puzzle tadi ya Mas. Perlu disatu ini. Kamu minatnya apa sih? Kamu skillnya apa sih? Knowledge-nya apa sih? Value-nya apa sih? Nah, ini masih pecah-pecah nih, masih masih misah-misah. Nah, memang butuh proses untuk menyatukan. Makanya tadi saya bilang
kuliah tetap harus selesai karena bisa jadi Mas Adam nemuin itu setelah nanti selesai kuliah. Tapi dari sekarang mau coba di breakdown lagi nih, seperti apa sih misalkan eh hal-halnya. Kalau saya bilangnya gini sih teman-teman, eh kan teman-teman rata-rata di sini ya, kalau saya nggak salah kan, apalagi yang teman-teman yang kuliahnya tadi di area Timur Tengah Afrika kan mungkin pembelajarannya berkaitan dengan basisnya agama ya, basisnya agama ya, kuat di sana ya, itu sangat bagus sekali menurut saya. Nah, bagaimana anak-anak muda seperti teman-teman ini mengemas, ya sekali lagi, mengemas pembelajaran yang mungkin di luar sana, aduh ngebosenin nih gitu misalkan ya, aduh sulit dipahami dengan cara anak muda, dengan caranya teman-teman. Apa platformnya terserah. Makanya tadi saya mungkin ajak, yuk coba yuk bikin apa mungkin, bikin materi, bikin kurikulum, bikin pembelajaran, bikin modul, ya teman-teman bisa bawa ini nanti dan jadikan itu sebagai pengetahuan. Ya, pengajaran yang mungkin oh belum ada nih pengajaran kayak gini. Ada struggle-nya nggak? Pasti ada. Tapi biasanya sesuatu yang baru dan sesuatu yang belum pernah terpikirkan memang harus perlu trial error kan, diuji coba dulu gitu. Perlu trial error untuk melakukan sesuatu. Nggak akan ada orang yang tiba-tiba dia bisa, ya, contoh misalkan kayak konten kreator. Dia bisa jadi konten kreator yang bagus ketika dia udah trial error banyak kan, sampai akhirnya dia menemukan titik, oh saya kayaknya cocok nih ambil tema yang kayak gini untuk konten saya. Sama kayak teman-teman gitu. Jadi perlu perlu coba aja dulu, dicoba. Oh, cara kayak gini ternyata, makanya tadi saya bilang, cara untuk kita bisa meningkatkan self confidence, change your way. Ubah cara berpikirnya, ubah metodenya, mungkin perlu dirubah dulu. Perlu dirubah dulu, perlu diskusikan dulu sampai akhirnya nemuin formula yang pas. Seperti itu, atau kayak teman-teman nih, saya nggak tahu ya, ketika saya ngeliat teman-teman, saya otaknya langsung mikir banyak hal. Kayak misalkan nih, kayak teman-teman di luar negeri, mahasiswa di Indonesia, kerja di luar negeri, kerja di luar negeri, sekolah di luar negeri. Kalian bisa loh bikin bagaimana how to survive di tempat kalian dengan ilmu yang kalian miliki. Itu bisa banget jadi suatu pembelajaran. Kalian bisa mempersiapkan generasi-generasi di bawah kalian untuk gak usah ragu belajar kayak kayak kita misalkan. Banyak banget halnya. Jadi banyak banget, cuman mungkin kita butuh proses trial error itu tadi, trial error untuk coba. Ya, mungkin seperti itu Mas Adam, pelan-pelan aja tapi sambil lihat. Jadi saran saya buat teman-teman yang udah kuliah, saya tahu struggle-nya kuliah itu, struggle kuliah apalagi di Indonesia aja udah struggle ya. Apalagi kalian udah jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, mungkin teman-teman juga nggak semuanya kan bisa ngeblend walaupun sama-sama dari Indonesia gitu ya. Pasti lebih banyak lagi challenge-nya. Tapi buat saya, selesaikan kuliah karena pendidikan itu tuh, kalau kata ibu saya gini, pendidikan tuh nggak bisa bikin kamu langsung punya banyak uang, dek, gitu. Tapi pendidikan bisa membawa kamu. Pendidikan yang teman-teman punya itu bisa membawa kamu ke gerbang pekerjaan, ke gerbang misalkan eh, mengedukasi orang. Jadi pendidikan itu basicnya, basicnya. Kalian harus selesaikan itu sehingga nanti ketika kalian mau bekerja, basicnya udah ada. Saya percaya kok teman-teman yang ada di sini tuh pintar, cerdas. Tapi pertanyaannya adalah lulus kuliah itu bukan sekedar lulus dengan nilai bagus ya, tapi lulus kuliah bagaimana kita bisa implementasikan ilmu yang kita udah pelajari bertahun-tahun gitu loh. Udah kita pelajari bertahun-tahun kan sayang ya kalau cuma diendep doang nih. Sayang banget ya. Memang harus bisa, harus dikeluarkan, harus dibagikan ya tadi dengan cara masing-masing, dengan cara bekerja masing-masing. Kalaupun nanti suatu hari kalian dari jurusan ini, wah kerjanya beda banget nih, nggak apa-apa. Balik lagi, nggak ada yang sia-sia. Kita poles lagi dengan apa yang udah kita dapat selama kita belajar. Atau tadi, pekerjaan sekarang nggak cuma satu kok, nggak cuma main job. Sambil ngerjain kerjaan utama, kita bisa kok side hustle dengan pekerjaan kita yang mungkin akhirnya lebih sesuai dengan pendidikan kita. Gitu. Jadi, jangan buru-buru ngerasa stuck atau buntu, ah udah nih pasti udah salah jalan. Enggak. Pasti ada jalan, cuman kadang fokusnya harus dibenerin. Cara berpikirnya harus dibenerin. Gitu ya. Mudah-mudahan Mas Adam jelas. Terima kasih banyak. Oke, baik. Mungkin satu pertanyaan lagi Kak In dari kolom chat. Izin bertanya Kak Sonia dari Erlin. Apakah ada tips dan saran untuk yang sedang mempertimbangkan switch career? Jadi misalnya Mm-mm. dia belajarnya apa, kemudian karirnya tidak berkelanjutan dengan pendidikannya. Apa langkah pertama yang Oke. sebaiknya dilakukan
agar prosesnya lancar dan sukses? Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya baru banget dapat kondisi realnya nih. Jadi hari ini saya ada mentoring satu anak. Anak ini dia background pendidikannya bimbingan dan konseling BK ya. Terus dia akhirnya dari tahun lalu dia bilang, Kak, saya pengen mentoring, saya mau belajar soal HR. Saya nggak punya basic nih di HR, tapi dia milih, saya boleh nggak Kak fokus sama dua hal. Saya pengen belajar soal rekrutmen seleksi dan saya pengen belajar soal payroll atau penggajian. Itu kayak gimana sih? Switch career itu adalah hal yang sangat baik. Karena bisa jadi kita ngerasa, pengen nih, kok kayak saya belum klik sama kerjaan sekarang. Selalu ya, balik lagi basicnya adalah self-awareness. Kenapa kalian mau switch career, itu kalian perlu tahu dulu. Kenapa sih saya mau switch career? Switch career tidak sama dengan sukses. Switch career buat saya proses belajar. Kalau sukses enggaknya, setiap orang punya definisi masing-masing soal sukses itu sendiri. Tapi kalau kita mau switch career, tentukan dulu kalian mau switchnya dari mana ke mana dan kenapa. Nah, itu yang dijawab dulu. Kemudian, kalau kita mau switch career, apalagi untuk karir yang benar-benar di luar dari yang kita pahami, kayak misalkan tadi dari BK mau ke HR, atau kalian dari jurusan ini terus kalian tiba-tiba pengen banget jadi sales marketing misalkan gitu ya, atau pengen banget jadi digital marketing gitu karena lagi happening, atau jadi data analis misalkan. Ketika kalian memilih itu, kalian pasti harusnya bisa menjawab kenapa kalian menyukai itu. Bukan sekedar posisinya, tapi apa sih yang dipelajarin sama karir itu sehingga kalian tertarik. Bisa jadi kalian punya kemampuannya atau pribadi kalian sesuai dengan pekerjaan tersebut. Cara pertama atau langkah awal kalian mau switch adalah jawab pertanyaan tadi, tentukan dan belajar. Jadi jangan langsung buru-buru pindah kerja, dibekali dulu. Oke, saya pengen switch nih jadi digital marketing, tapi ilmu saya nol soal digital marketing. Belajar dulu. Macam-macam, mau ambil course kayak, ambil webinar kayak, ambil kursus kayak, atau kalau perlu jangan langsung kerja, tapi magang dulu, mungkin internship dulu di bidang digital marketing. Pelajari digital marketing itu apa bedanya digital digital marketing di perusahaan manufaktur, digital marketing di perusahaan advertising. Lihat, explore lagi. Kenapa? Jadi jangan buru-buru, oh nih saya suka nih kayak digital marketing, udah yuk apply. Saya dari orang HR pindah ke digital marketing. Percayalah kalau kalian kayak gitu, kemungkinan nggak akan diterima. Kenapa? Karena basicnya nol. Nggak ada basicnya. Tapi minimal kalau kalian mau switch career, belajar dulu. Sadari dulu, kalian perlu nabung ilmunya dulu. Tanya sama orang sekitar yang kalian kenal, yang memang posisinya sebagai digital marketing misalkan. Jadi, switch career itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, tapi bekali diri kita dulu dengan pengetahuan yang mau kita tuju tadi. Jangan langsung tiba-tiba switch tanpa persiapan, ya. Ibaratnya kalau kita lagi perang, kita mau rubah jalan nih, tapi kita nggak nyiapin amunisinya, kita nggak nyiapin rencananya, ya udah pasti sulit kalau kayak gitu. Jadi kita harus siapkan dulu, ya. Mungkin seperti itu. Semoga menjawab. Terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Kak Sonia dan juga teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dengan sangat-sangat interes ya. Mungkin dari Kak Sonia ada closing statement Kak sebelum kita menutup acara ini Kak. Oke, pertama buat pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, baik di kolom chat atau kolom komen, minta tolong aja nanti dari panitia ada yang bisa merekap pertanyaannya, nanti saya akan jawab. Saya akan jawab pertanyaannya. Saya kasihan kalau belum kejawab gitu ya, mungkin dibutuhkan banget. Saya maksudnya cuma bisa bantu ngasih arahan gitu. Apa nanti pilihannya di teman-teman, tapi minta tolong nanti ya bisa direkap. Kemudian kalau closing statement sih buat saya adalah eh, dari segala sesuatunya ya balik lagi ke tema yang kita bahas hari ini adalah self awareness. Self awareness adalah kunci untuk kita bisa nentuin apa yang mau kita butuhkan. Hmm. Kadang-kadang ketika teman-teman udah mulai self awareness, gak cuma karir yang bisa kalian pahami, tapi seluruh aspek lainnya itu pun akan ikut di dalamnya gitu. Paling itu, dan ya tentukan dari sekarang goals-nya, tuliskan kalian mau apa di 2025 ini dan fokus dulu sama diri kalian sendiri. Masukan pendapat dari orang lain penting, tapi fokus sama apa yang kalian butuhkan dan fokus apa yang mau kalian achieve untuk diri kalian di tahun ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak juga untuk atensinya ya.
Selamat malam. Baik, terima kasih banyak Kak Sonia atas segala materi dan juga insight barunya buat teman-teman semuanya yang ada di PPIDK, Timtenka maupun juga yang ada di Indonesia. Saya selaku moderator Hanifah Rida Azahra pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman bisa reaction tepuk tangannya dulu. Luar biasa sekali sesi pemaparan materi tadi dari Kak Sonia. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi buat Kak Sonia. Dan juga terima kasih juga untuk moderator keren kita, Kak Hanifah. Keren sekali. Luar biasa. Juga aku apresiasi teman-teman nih, ada sekitar 70 orang dari tadi aku lihat masih bertahan sampai sesi akhir ini, luar biasa sekali. Baik, teman-teman. Oke, terima kasih Kak Sonia dan Kak Hanifah, itu luar biasa. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih sekali lagi. Dan sekarang mari kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemberian sertifikat, simbolis pemberian sertifikat untuk pembicara yang akan diberikan oleh Koordinator Pusat Karir dan Bisnis, Saudara Fadil Al-Kartiri. Mungkin dari operator bisa dibantu. Oke. Mungkin Kak Sonia dan Bang Fadil kita foto terlebih dahulu sebagai simbolis. Operator aman ya? Oke, kita foto. Siap ya, Bang Fadil dan juga Kak Sonia. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Fadil juga Kak Sonia. Baik, teman-teman, dengan mohon maaf sebentar. Oke, baik teman-teman. Dengan baik, sebelum kita mengakhiri acara ini, alangkah baiknya untuk kita sesi foto bersama dulu bersama Kak Sonia. Apakah Kak Sonia masih bersama kami? Iya ya, oke. Oke, baik. Mungkin pihak operator bisa foto, membantu foto. Kita mulai buat teman-teman yang belum open cam, mungkin bisa nih. Masa nggak mau se-frame sama Kak Sonia kita yang luar biasa sekali. Oke, boleh kita mulai ya sesi foto bersamanya. Ini ada beberapa slide, jadi teman-teman bergaya aja ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, senyum. Oke, slide selanjutnya tetap senyum teman-teman. 1, 2, 3, senyum. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3, senyum. Oke, luar biasa. Nanti untuk fotonya akan kita kirim di grup peserta ya teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman semuanya, dengan sesi foto bersama tadi,
berakhir sudahlah sesi pertama kita dalam rangkaian acara Mastering Your Career Preparation. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk hadir pada sesi kedua kita pada tanggal 2 besok. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang belum absensi, bisa dicek ya, ada di kolom komentar, ada di kolom chat. Oke, nanti setelah sesi penutupan ini tidak langsung kita tutup Zoom-nya, karena kita memberi waktu untuk teman-teman absensi, di absensi ya, biar bisa dapat sertifikat acara nanti. Oke. Baik, sekali lagi ya, aku ucapkan terima kasih kepada pihak yang berkolaborasi bersama PPIDK, yaitu pihak Ideal Indonesia dan juga Megunani Consulting. Untuk teman-teman yang mau ngepoin lagi, yang belum sempat tadi kejawab pertanyaannya sama Kak Sonia, mungkin bisa di follow aja IG-nya Kak Sonia, udah ada di kolom chat. Atau boleh kepoin IG-nya Megunani ataupun Ideal ya teman-teman semuanya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, aku selaku pembawa acara pada hari ini pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di besok hari. Dadah. Terima kasih, izin live Terima ya. kasih. Terima kasih Kak Sonia. Terima kasih banyak Kak Sonia. Terima kasih Kak Nifa, Kak Rahma. Terima kasih semuanya. Jangan Terima lupa di kasih absensi semuanya. ya.